Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat bersama di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di syurga, Tuhan yang terkasih dan termulia, Engkau berkatilah kami, lindungi kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini, sehingga kami tahu apa nasihat Tuhan bagi diri kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Batas dan Sempadan. Ayat renungan Bilangan 34 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah memasuki tanah Kanaan, maka itulah negeri yang akan menjadi harta pusakamu, yaitu tanah Kanaan menurut semua perbatasannya." Ketika berada di sempadan tanah perjanjian, Tuhan memberikan kepada Musa dan bangsa Israel perintah yang jelas mengenai masa depan mereka. Sebelum menetap di tanah baru mereka, Tuhan memberitahu mereka tentang batas-batas yang Dia telah tetapkan bagi Israel. Batas-batas yang mendefinisikan seluruh negeri mereka dan juga batas-batas dalaman di antara suku-suku. Batas-batas ini ditetapkan supaya Israel akan tahu berapa jauh mereka boleh pergi dalam penetapan mereka di negeri baru itu, dan juga supaya orang lain akan tahu untuk tidak mencerobos sempadan Israel. Tuhan tahu umat-Nya akan memerlukan batas-batas ini untuk keselamatan dan perlindungan mereka. Ahli-ahli psikologi telah mendefinisikan 3 jenis batas dalam sistem keluarga. Pertama, batas yang tetap ialah terbuka atau berbaur. Kedua, batas yang tidak telap ialah tertutup atau kaku. Dan ketiga, batas yang separuh telap ialah fleksibel atau berpori. Hubungan dengan batas yang telap adalah hubungan di mana kebersamaan adalah sangat penting. Keindividuan cenderung untuk dikorbankan, dan hubungan adalah semua tentang perasaan, pemikiran, dan melakukan segala sesuatu bersama. Sebaliknya, batas yang tidak tetap adalah bertentangan sama sekali. Ini menunjukkan hubungan yang dicirikan oleh komunikasi yang lemah atau tiada komunikasi, dan juga kekakuan dan sikap tidak peduli. Keindividuan lebih menguasai daripada kebersamaan. Dan jenis batas yang ketiga, batas yang separa. Seseorang boleh bebas menjadi dirinya sendiri, namun terlibat sepenuhnya sebagai seorang anggota kumpulan itu. Batas yang sempurna telah dicirikan oleh komunikasi yang terbuka, rasa harga diri yang sehat, dan kemampuan untuk membezakan antara pemikiran, perasaan, dan masalah sendiri dengan pemikiran, perasaan, dan masalah orang lain. Setiap batas ini adalah sesuai dalam pelbagai keadaan yang berbeza. Kita perlu menentukan batas yang manakah yang diperlukan dalam setiap bidang hidup kita. Contohnya, batas-batas antara suami istri mungkin lebih telap daripada batas-batas antara ibu bapa dan anak-anak. Batas-batas antara kawan harus lebih tidak telap daripada batas-batas antara sesama ahli keluarga. Batas-batas yang sesuai menggalakkan hubungan yang sehat. Bapa,
Terima kasih untuk batas-batas dalam hubungan hidup kami, karena Ia ada di sana untuk melindungi kami. Semoga kami akan peka dengan batas-batas orang lain, dan dengan demikian menunjukkan kepada mereka hormat dan kasih yang mereka layak terima. Semoga dengan firman Tuhan ini yang mengatakan tentang batas dan sepadan, ini berarti bahwa di dalam kehidupan kita harus lihat bagaimana perhubungan kita kepada sesama, kepada orang lain, dan juga kepada siapa yang dekat dengan kita. Bagaimana batas yang kita laksanakan. Inilah firman Tuhan kita, mari berdoa. Bapa di surga, Engkau berkati kami semua yang mendengar firman ini, agar dapat mendapat nasihat daripada Engkau dengan sebaiknya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin.